Tapi emang gitu kayak akhir-akhir ini tuh kayak suka yang deg-degan gimana gitu ya. Kadang Gitu-gitu juga gimana? diem, iya kayak diem, deg-degan. Ini juga deg-degan gitu akhir-akhir ini kenapa Akhir ya? bulan itu mah udah biasa. Apalagi kalau pinjol udah mulai ketok pintu tuh. Iya Itu udah juga deg-degan kali biasanya ya. wajar itu. Iya juga kali ya, Nah, pasti mikirnya macam-macam dong. penyempitan kali ya? Nah, tapi tadi yang namanya penyakit jantung itu tidak hanya penyempitan, Clara. Ada banyak penyakit jantung tuh, ada masalah katup, ada penyakit-penyakit lain seperti iri dan dengki. Itu penyakit hati bukan penyakit Penyakit jantung. hati. Iya, tapi ya intinya sih sebenarnya banyak banget penyakit. Tapi kan masih muda ya, Nah, itu dia nggak makanya. ngerokok juga aku Kan ada penyakit bawaan. Bawaan kan bisa dari lahir Maksudnya yang tuh. dibawa-bawa kayak Itu gini? bagasi, bukan beda lagi. Beda lagi Iya, ya? jadi intinya kalau penyakit jantung itu banyak banget, Clara. Terus nggak kayak cuma- biar kita tahu agar supaya terjauhi gitu ya kan. Mesti begitu banget ya palanya. Harus gedek ya. Biar kayak generasi sekarang itu. Oh iya, kenapa tadi biar tahu? Jadi Biar tahu kan, biar penanganannya kalau emang penyakit jantung atau enggak itu harus gimana gitu. harus nonton kita hari ini. Oh karena kita hari ini bahas soal Iya, jantung. karena hari ini bakal ngebahas soal jantung. Tadi kan kita ngomongin soal penyakit jantung ada banyak. Ada yang namanya penyakit jantung bawaan. Betul. Ada yang namanya penyakit irama. Jadi iramanya tidak 4/4. Oh, kirain Kayak mereka- Indonesia Raya. Oh, baik, Iya. baik. Tapi yang pasti kalau kita bicara penyakit jantung itu banyak banget. Tapi kalau irama berarti jantungnya bisa joget. Tidak salsa, tidak. Tidak. Lebih Oh, ke arah oke, tango. Tango, jam 5 tango, pergi. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja kali ya. Kita buka aja kalau Oke, gitu ya. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Dika dan Clara tentunya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Rupanya kameranya ke sini ya, saya tidak Betul melihat. sekali. Dan hari ini kita bakal membahas penyakit jantung dari A sampai B. Sampai Z dong. Kalau B dikit doang, sampai Z, sampai dari selesai. A sampai Z. Karena tadi penyakit jantung bukan hanya soal penyempitan Pembuluh darah. pembuluh darah, tapi juga ada yang iramanya tadi kan, bukan atau ada 2x2, 4x4. 4/4, bukan jangan dikali, kan diper ya, kenapa jadi Banyak banyak. ya. Jadi intinya kita akan membahas penyakit jantung dari A sampai Z. Nah, makanya ada 2 tamu yang pasti ahli jantung dong, ya kan? Dan Bener, juga nggak ahli- mungkin ahli yang lain ya? Ada juga nanti akan ahli bedahnya juga ada. Oke. Nah, siapa Clara? 2 yang menarik sekali. Yang pertama ada Dr. M. Andi Yasin, Yes. SPJP Konsultan FIH. Nah, itu dia. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi. Oke. Dan yang untuk keduanya dan narasumber kita yaitu Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, SPBT KV, KDVH, FICS. Sampai serak Panjang suaranya. kan? Iya, karena kepanjangan. Dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Iya, jadi yang pertama itu dokter jantung yang nggak buka-bukaan. Nah, kalau yang kedua dokter yang Berarti suka agak buka-bukaan. tertutup ya? Iya, agak Introvert gitu introvert. ya? Iya, dokter introvert nggak mau ngomong ntar. Tapi yang pasti kalau kita bicara soal jantung tadi, kita Betul. bisa tangani dari yang bentuknya nggak perlu operasi sampai perlu Harus dioperasi. dioperasi. Dan pasti pemirsa bingung tuh, yang Betul, mana nih? Gitu boleh kan. dioperasi dan enggak ya. Boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke Instagramnya @halodoktertvri. Karena pada segmen terakhir kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari pemirsa tentunya. Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Yes, hari ini kita mau ngebahas soal penyakit jantung. Nggak cuma soal penyempitan pembuluh darah. Betul, tapi A sampai Z. Bukan Z. belajar alfabet ya kita ya. Enggak, tapi bukan. segala Dan juga sesuatu bukan tentang jantung. chicken nugget itu yang ada asam itu, bukan itu ya. Tapi kita akan ngomongin soal penyakit Benar. jantung yang berupa-rupa. Betul Makanya sekali. langsung aja. Langsung kita aja kita panggil. panggilkan narasumber kita yang pertama, Siapa, Clara? Dr. M. Andi Yasin, SPJP KFIH. Halo Dokter Yasin. Halo, Dokter Selamat Yasin. pagi. Waduh kita wajahnya iya. serasi Yes. sekali ya. Mirip-mirip. Silakan, Silakan Dokter ini Yasin. dokter. Yes. Dok, sebelum kita ngobrol soal penyakit, aku penasaran soal VH ini apa, Dok? Yes. Panjangannya. FIHA itu atau FIHA itu Fellowship of Indonesian Heart Association. Oh. Gitu. Jadi Perhimpunan Ahli Jantung Indonesia. Kalau Amerika ada lagi, Eropa ada lagi, sekolah lagi. Sekolah lagi. Berarti ya lumayan ya, Dok. Baik, Mesti baik. hobi sekolah nih. Jadi Dokter Yasin ini adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Pembuluh Dok, darah. ngomongin soal penyakit jantung, kan tidak hanya soal penyempitan yang harus dipasang ring lah apa segala macam. Selain itu, Dok, apa sih yang sering datang ke Dokter Yasin? Ya, jadi seperti Mas Dika tadi bilang, penyempitan pembuluh darah jantung itu hanya 1 semester lah. Gitu ya, 1 semester doang. ya. Kemarin kan kita udah pernah bahas tuh penyempitan pembuluh darah jantung. Iya. Sekarang kita membahas penyakit-penyakit jantung lainnya. Ada dari mulai bawaan,
katup, listrik, kabel, banyak. Wih, Oh, ada kabelnya juga ya? ada kabelnya Nanti juga setelah kayak selesai genset ini ya? lulus dapat berapa STR lah, nanti dapat SKP. Oh, Nanti- enak, ada SKP-nya. SKP-nya. Lumayan. Oke, jadi penasaran ya seperti apa sih penyakit-penyakit jantung lainnya? Yes. Mungkin Dokter Yasin ada yang boleh tampilkan lewat Boleh. slide-nya? Silakan dokter. Oke, perkenalkan saya Dr. Muhammad Andi Yasin, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Sekarang kita membahas mengenai penyakit jantung dari A sampai Z. Jadi bukan hanya fokus penyempitan aja terus pasang ring terus ya. Penyakit jantung itu luas. Ya, kita mulai dari semenjak dia kecil pun, dari dia lahir itu sudah ada pasien-pasien yang menderita penyakit jantung. Dari bayi Dari berarti? bayi, dari lahir plek gitu kan, ada penyakit jantungnya. Aduh, Ya, oke. ada beberapa penyakit jantung bawaan yang relatif sering kita dengar. Ada namanya PDA, patent ductus arteriosus. Ini ada selang, ada aliran yang menghubungkan antara pembuluh darah besar dan pembuluh darah paru. Harusnya nggak ada? Harusnya nutup ini. Oh. Waktu dia lahir harusnya nutup. Tapi memang aliran ini dibutuhkan pada saat bayi. Pada Iya. saat dijanin itu di kandungan masih diperlukan. Harusnya begitu dia lahir sudah Nutup. nutup. Nah, kalau sampai dewasa masih ada terus, nah itu berbahaya. Nah, itu harus dilakukan sesuatu, ya. Bisa melalui pembedahan, nanti teman saya akan bahas. Kalau saya bahas mengenai tanpa pembedahan, ya. Tapi kalau orang tuanya tahu dan enggaknya dok ya, kalau punya katup yang belum tertutup itu seperti apa dok? Mungkin Pembuluh ya? Iya, pembuluh yang tidak tertutup itu seperti apa dok? Yang anaknya rasakan gitu. Ya, jadi kalau orang tua itu akan melihat anaknya kok kalau dia minum susu itu nggak kuat gitu, ya. Baru minum susu sebentar, dia anaknya udah ngos-ngosan capek berhenti gitu ya. Oh. Jadi kalau minum susunya terputus-putus, nah ini udah mulai khawatir nih kok nggak kuat nih. Mungkin apalagi kalau udah punya anak kedua, anak ketiga, dia akan lebih aware gitu. Apalagi kalau ini anak saya kalau nangis dia tuh sampai biru. Oh, gitu. Bibirnya sampai biru. Nah itu juga tanda-tanda dari penyakit jantung bawaan. Tapi dok, gini dok, kayak tadi si patent ductus arteriosus itu kan dia nggak nutup-nutup. Yes. Kenapa kok bisa nggak nutup? Apa gara-gara buka 24 jam? Atau gimana itu? Boleh tolong diputar Boleh slide-nya di-play yang kanan mungkin atas? yang kanan atas ya dok ya? Yes. Jadi ini harusnya nutup, ya, dengan ada masuknya oksigen dia akan menutup. Tapi mungkin juga terjadi kelainan dari saat pembentukan janinnya. Mungkin dia bayi prematur, Oh. jadi dia belum matang paru-parunya, dia tidak Oke. menutup. Iya. Ini penutupannya gimana? Apakah dioperasi? Itu salah satu cara. Sekarang sudah bisa ditutup lewat pembuluh darah di paha, dimasukkan selang kecil sampai ke jantungnya. Lihat itu tadi. Nah ini kalau kateterisasi jantung seperti itu, ada bocor, ya, dipasang kayak semacam plak aja, semacam sumbat tutup botol. Nah, dilihat, dipasang di situ, selesai. Oh, disumbat gitu ya? Disumbat sengaja? saja salurannya. Ada lagi penyakit-penyakit jantung bawaan, contohnya ini atrial septal defect, di antara ruangan jantungnya ada bolongan. Oh. Tadi kan di luar jantung, ini di dalam jantungnya ada bolong, sama dikasih namanya payung, ya, menutup bolongannya tadi. Oke. Ini juga ada di bagian bawahnya sini bolong, dipasang aja. Jadi kalau ada bolong ditambel, ada yang tersumbat dibuka. Simple jantung. Berarti itu akan stay di situ seumur umur? Yes, seumur hidupnya pasien akan tetap stay alatnya akan di situ terus. Dari bayi itu Dari dok ya? bayi ya. Dari bayi. Tapi untuk penanganan seperti ini baiknya di usia berapa dok? As soon as possible. Ya, Secepat kalau dia sudah mungkin. semakin tua, semakin dewasa, dia paru-parunya akan mulai rusak. Kalau paru-parunya mulai rusak, untuk tindakan-tindakan seperti ini sudah mulai menyulitkan dan membahayakan. Mungkin saat itu kita butuh bantuan teman kita dari bedah. Tapi dok, maksudnya kalau misalnya anak kecil gitu kan masih lemah ya istilahnya gitu Yes. ya? Benar. Nggak apa-apa tuh dok dioperasi-operasi begitu? Iya. Artinya bukan operasi, mungkin tindakan lah ya, tindakan-tindakan intervensi kayak gini. Biasanya sebelum dia masuk usia SD gitu kan. Kalau SD kan dia sudah lebih aktif, jadi kita harus segerakan pengobatannya itu sebelum dia memasuki yang lebih aktif, ya. Nah, udah nih dok, penyakit jantung bawaan udah lulus dok. Ada banyak lagi ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas mengenai penyakit Ya, berikutnya next. adalah next. Boleh slide? Boleh slide-nya? Apa digeser? Ah, Oke. ya. Ini namanya aritmia. Tadi mungkin Mbak Clara suka berdebar-debar gitu ya. Iya, bener Mas nih, Dika dok. berdebar, ketemu saya jadi lemah jantungnya gitu. Ya. Lemah Nah, jantung. ini namanya aritmia. Oke. Ya, gangguan irama jantung. Ya, jantung tuh ada listriknya loh. Ya, ada kabel-kabelnya, ada listriknya. Bayar Sama kayak token di juga rumah nggak nih? aja. Ah, itu Isi dia, token juga kalau nggak? habis bunyi dia nit. Bisa di Oh, WhatsApp aja isi nanti. Oh. Ya. Tapi Bisa pakai betul, voucher. kalau memang pacu jantungnya sudah melemah, ya, ini kan ada pacu jantungnya dia melemah, dipasang namanya pacemaker, ya, implan untuk pacu jantungnya. Oh, Dikasih baterai tambahan. lagi ngisinya gimana dok itu? Ngisi ngecasnya? Itu bisa bertahan hingga 10 tahun.
Oh, jadi Kalau 10 udah tahun baru Kalau udah diganti. lewat gimana dok? Ganti aja nih. Baterainya cabut, ganti baru. Oh, Nggak mungkin koset di dalam, Dok? Enggak. Oh, Gitu oke. ya. Kalau misalnya tadi ada yang koset-koset sering berdebar dok gitu ya, bisa namanya diablasi, kateter ablasi, masukkan selang dari pembuluh darah di paha, tadi yang pusat-pusat listrik yang bikin ngaco, dibakar, dihilangkan sehingga alirannya normal lagi. dibakar dok? Yes. Berarti ada jaringan yang rusak dong kalau gitu? Iya, jadi kan kalau dia aritmia tuh koset, ya bayangkan PLN itu harusnya satu, ya satu aja pusat listriknya. Gensetnya apa? Genset. Ya. Yes. Gardu Gardu, listrik. gardu, Nah, gardu iya, kok listrik. genset, Nah kadang-kadang gardu. kan suka dicatut sana, catut sini Iya. gitu Benar. kan. Nah itu yang suka bikin koslet. Nah dengan diablasi itu yang berantakan tadi atau yang nakal-nakal tadi dihilangkan. Jadi dikembalikan ke satu pusat saja. Tapi gini dok, dari awal bisa jadi muncul berbagai gardu itu karena apa? Banyak, misalkan pasien habis serangan jantung. Nah pasien serangan jantung alirannya terganggu, bikinlah pusat listrik baru gitu ya. Oke. Mungkin jantungnya ada pembengkakan karena darah tinggi, terbentuk lagi yang baru seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita udah bahas mengenai aritmia. Udah 2 SKP tuh ya. Asik, Waduh, dapat 2 sertifikat SKP. habis ini. Kapan lagi host dapat sertifikat tuh? Tadi udah bawaan udah, listrik jantung udah. Sekarang kita katup jantung. Ya. Kalau katup jantung nih di dalam jantung kan ada klepnya ya. Benar. Ada yang buka tutup. Kalau dia rusak nih, kalau dia rusak ya harus diperbaikin. Kalau dulu dioperasi, sekarang sudah bisa diganti katupnya. Pakai ganti katup apa? Bisa besi, bisa dari sapi. Sapi. Iya. Kayak Ya. steak ya, jadi pengen Iya, Nanti benar. coba kita tanya lagi lebih lengkapnya ke teman saya ahli bedah ya. Oke. Misalkan ini katupnya tadi, buka tutup dengan cantiknya, terus rusak. Misalkan dia ada pengapuran loh, lihat. Dia terbukanya tidak lebar, nah ini harus diperbaiki. Kalau dulu dioperasi, sekarang bisa lewat pembuluh darah di paha, kita masukkan katup buatannya. Ya, kita tinggalkan di situ menggantikan katup yang lama. Bentar dok, kembali Yes. lagi dok. Kalau tadi kan dokter gambarkan ada pengapuran. Yes. Itu kenapa bisa ada kapur di situ dok? Ini katup jantung ini sama kayak pintu rumah lah. Ya, waktu lahir bagus, mulus. Benar. Tapi mungkin dia perokok, dia Oh, kolesterolnya tinggi, tadinya jaringannya bagus, terus dia jaringannya merusak, mungkin dia ada infeksi dulunya, mungkin dia tekanan tinggi yang merusak merusak katupnya, dia bisa terjadi kerusakan di katupnya, ya. Ini lewat pembuluh darah di paha, didorong pelan-pelan sampai ke jantungnya, dipasang katupnya, selesai. Dok, gejalanya apa dok? Kalau ada orang dengan masalah katup, Katup. gejala yang paling sering muncul apa? Mudah capek. Mudah Mudah capek. capek. Mas Dika bayangkan jantung itu kan harusnya mompa darah, Mm-mm. ya. Begitu dia mompa darah, keluarlah kita istilahkan misalkan 50 cc keluar sekali mompa. Tapi kalau katupnya rusak, ya, dia bukaannya sedikit, begitu jantungnya mompa yang keluar sedikit. Oh. Nah, Oke. aliran darah yang ke seluruh tubuhnya sedikit, tubuhnya akan kurang pasokan darah, dia akan merasa kok jadi gampang capek nih, lemes gitu ya. Ya itu karena alirannya ini mengecil. Tapi Tapi dari- orang anemia juga cepet Iya. capek. Yes. Cara membedakannya gimana dok kalau orang belum? Betul, ya banyak hal-hal yang bisa bikin mudah capek. Benar. Makanya kita harus periksa satu persatu, kita bisa dengar jantung pasiennya ada bunyi, kok ada kayak bunyi bocor gitu ya, ada bunyi-bunyi halus, atau bisa kita lakukan USG jantung ya. Ini contoh katupnya nih, dari besi dipasang menggantikan katup yang lama. Oke, Ya. baik. Jadi itu keluhannya pasien bisa gampang capek gitu ya. Kalau pada anak gimana dok? Itu tadi menyusu nggak kuat, kok anaknya nggak gede-gede gitu kan, main sama teman-temannya bentar-bentar Kalah. capek gitu ya. Semuanya basically terus ya. karena darah yang dikeluarkan oleh jantung itu tidak cukup Oh. gitu ya. Oke. Ini dipasang, itu diganti. Ini diperbaiki juga ya. Ini semua bisa melalui tindakan tanpa pembedahan. Pembedahan ya. Dokter Yes. Yasin boleh duduk sebentar dulu nih dok ya. Karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Yes. Mengingatkan untuk pemirsa ini semakin menarik ya topik pembahasan kita untuk hari ini. Ya. Jangan lupa bagi yang ingin bertanya-tanya boleh langsung kirimkan pertanyaannya. Langsung ke Instagram @halo_dokter_tvri. Karena Yes. pada segmen terakhir kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk tentunya ya, Ya. Dika ya. Yes. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dan tadi kita masih ngebahas soal penyakit jantung yang rupanya banyak ya Clara. Banyak banget Gak ya. cuma penyumbatan atau penyempitan saluran pembuluh darah, tapi juga tadi ada gangguan katup, Betul, bawaan juga dari bawaan ya, bawaan katup, lahir, ada soal iramanya. kelistrikannya yang tadi kita Betul, nggak bisa dengan ke listriknya. PLN ya, nggak bisa gitu kita PLN maaf nih
jantung saya listriknya bermasalah. Nggak ngerti PLN-nya. Jadi langsung kanker jantung. Nah, Betul. Dok, ada lagi nggak selain tadi yang udah disampaikan? Mungkin Yes. yang belum tersampaikan. Ada 2 lagi yang mau saya sampaikan. Nah, Boleh? boleh silakan. Jadi tadi kita udah ngebahas yang pertama bawaan lahir ya. Dari bayi udah ada tuh. Ya. kan? Kenapa sih dok kita fokus pada semua penyakit, tidak hanya penyakit pembuluh darah jantung, karena kita adalah rumah sakit jantung. Iya. Ya, jantung itu berarti ya harus diselesaikan semua penyakit jantung. Oke. Jangan hanya fokus sama penyempitan, pasang ring terus. Kita harus tahu dari A sampai Z. Oke. Seperti itu. Lanjut lagi, Dok. Sekarang kita bahas mengenai kelainan dari pembuluh darah aorta namanya ya, pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Ini juga bisa bikin kelainan ya. Harusnya ukurannya normal seperti ini. Tapi kalau dia ada pembengkakan atau pelebaran seperti ini, nah ini bisa kita perbaiki tanpa pembedahan juga. Oh. Ya. Jadi tadinya pembuluh darahnya besar, melebihi ukuran normal, bisa kita pasang selongsong baru di dalamnya. Ya. Ini kalau di pembuluh darah di bagian dada, ini pembuluh darah di bagian perut. Tadinya bagus sebesar ini, kemudian dia lama-lama karena tekanannya tinggi, karena darah tinggi, hipertensi tadi, mungkin dia usianya sudah lanjut, jadi jaringannya sudah melonggar, dia bisa terjadi pembengkakan di pembuluh darahnya itu. Tapi gini, Dok, maaf, Dok. Yang dikhawatirkan kalau misalnya dia melebar seperti itu apa sih? Ya, yang dikhawatirkan apa dok kalau dia melebar? Tentu saja karena dia melebar, dindingnya akan semakin tipis dan seperti balon. Pecah. Pecah. Dar. Wow. Waduh. Yes, terjadi diseksi, itu yang berbahaya. Sehingga tadinya lebar ini dikasih selongsong baru. Nah, Dari apa, jadi dokter, kecil buat lagi. itu? Nah, Kayak seperti itu. dari pipa ya. Dari bukan dari paralon, bukan. Bukan PVC, paralon. bukan PVC Bukan ya. PVC. Ada bahan membran khusus, membran semi permeable, dia bisa lewat pembuluh darahnya tapi tidak bocor ke sebelah-sebelahnya. Oh, oke. Oke. Ini Ya, juga sama. tanpa pembedahan. Ini bisa bertahan lama, Dok. Bisa. Semuanya berarti seumur hidup gitu ya dok ya? Yes. Atau dalam jangka waktu yang cukup panjang ya? Ya, kalau ternyata memang tidak memungkinkan, ternyata panjang sekali dok gitu kan, atau dia kena pembuluh darah besar, disitulah saatnya saya panggil teman baik saya untuk dokter bedah. Gitu. Oh, Kita butuh oke. bantuan dari tim bedah, kita kolaborasi di Rumah Sakit Jantung Jakarta, ada dokter jantung, bedah dan non bedah. Memang harus bentuknya tim, Dok ya, nggak bisa main sendiri. Yes. Tidak Ada bisa rumah menang. sakit, mungkin pernah rumah sakit sebut saja namanya Mawar. Oke. Ya, ada rumah sakit, bisa pasang ring, saya butuh operasi, nggak bisa, ke rumah sakit lain. Oh, Itu kan nggak enak buat pasiennya, udah datang sini suruh pindah lagi. Nah, kalau di Rumah Sakit Jantung Jakarta tadi, mau dari penyakit jantung dari bayi sampai tua, mau dia butuh pembedahan, non pembedahan, ada semua. Palu gada, Dok, berarti, Dok, namanya. Yes. Iya. Oke. Lanjut lagi, Dok. Satu lagi penyakit jantung yang, nah ini penyakit jantung, next slide. Next slide. Boleh next? Oke. Ini rata-rata dari penyakit pangkal jantung. paha semua Iya, ya, Dok, paha ya? semua. Pengerjaannya. Nah, ini adalah, tahu ini apa? Varises. Yes, Yeay. 100 buat Mas Dika. Alhamdulillah. Kering cantik Bisa ya? 1000 nggak, Dok? Setiap kali? Oh, nggak. 10 melunjak, kali. melunjak. Jadi ini adalah varises. Oke. Ya, kalau sering dilihat di bagian belakang kaki kita itu ada suka Betul. biru-biru. Kayak bentul-bentul, cacing orang kayak bilang, cacing, dong. betul, kayak cacing. Nah, ini juga itu adalah kelainan dari pembuluh darahnya, pembuluh darah vena. Ya, gimana caranya dok? Dioperasi atau enggak? Bisa lewat jalur operasi. Kalau tanpa operasi ini namanya endovascular laser ablation. Ya, jadi diablasi aja, dimasukkan lasernya, ya, sampai ke dalam varisesnya tadi, dikasih laser atau panas, Iya. dia akan mengkerut. Loh, berarti rusak dong, Dok? Betul. Iya, betul. Dia akan merusak pembuluh darah yang tadinya memang sudah rusak. Tadinya bengkak, rusak itu akan dihancurkan. Nggak apa-apa. Pembuluh darah ini banyak. Oh, gitu. Ya, Jadi ini kalau adalah rusak pembuluh juga darah nggak apa-apa balik. ya, nggak mengganggu apa-apa, apa-apa ya, Dok, ya? Nggak apa-apa. Kalau kita diamkan, justru ini berbahaya. Kalau dia besar-besar gini akan mudah terjadi penggumpalan darah di sini. Oh, Ya, oke. itu yang berbahaya, nanti bisa lepas, nyangkut ke paru, bisa terjadi sesak mendadak, ya, hingga kematian. Nah, kalau ini adalah penyempitan di pembuluh darah arteri yang di kaki. Ya, kalau tadi kan kemarin kita bahas di jantung, ya, penyempitan pembuluh darah. Jadi penyempitan pembuluh darah ya bisa di mana aja. Di jantung bisa, di otak bisa jadi stroke, ya, di kaki ini. Ya, tadinya normal, bagus, mulus seperti ini. Kalau pasien-pasien diabetes pernah lihat ya yang kakinya agak Hitam-hitam hitam gitu ya. agak berbau, itu karena pembuluh darah kakinya rusak. Oke. Diapain? Ya udah dibuka saja, dipasang ring di pembuluh darah kaki. Berarti ini sebenarnya secara prosedur mirip kayak pas yang di jantung. Yes, Tapi di ya, kaki. Di kaki. Di kaki. Oke. Yes, sekolah lagi. Sekolah juga. lagi, baik. Iya, ini kita Tapi ada sekolah juga mulu yang kerjaan. buat varises ini yang disuntikan gitu dok? Yes, Pakai cairan ini terus adalah jadi putih. salah satu. Betul, betul. Untuk penanganan varises ini ada beberapa cara, ya. Endovascular laser ablation benar-benar langsung dimasukkan ke pembuluh darahnya. Tapi kalau dia varisesnya masih kecil atau di permukaan, ya, yang di permukaan itu bisa
di laser, ada dipanasin aja gitu, atau disuntik pakai skleroterapi gitu, disuntik dia akan mengkerut. Tapi kalau varisesnya sudah dalam, di pembuluh darah yang dalam, itu tidak bisa. Harus dilakukan laser ataupun dengan teknik Pembedahan pembedahan. sekalian, Dok. Tapi memang kalau kita bicarain, Dok, aku mau ngomongin soal varisesnya. Yes. Itu biasanya yang selain tadi kita bicara komplikasi yang sampai ada pegumpalan darah segala macam, itu yang sering mengganggu apa sih? Apakah nyeri atau memang cuma karena estetika? Kata dia? Yes. Estetik itu penting. Iya sih itu. Ya, apalagi perempuan Nggak ya. cuman ya, nggak cuman sih sebenarnya nggak cuman ya. Oke, jadi keluhan lain pasiennya itu, dok sering pegel kakinya, begitu dokter periksa ada varises besar-besar, Oh, gitu ya. oke. Atau nggak nyaman kalau jalan atau kalau duduk lama bengkak kakinya. Oh, bisa sampai bengkak ya? Bisa sampai bengkak kakinya, karena tadi alirannya terganggu. Oh, Ya gitu. kalau alirannya terganggu ya berhasil semuanya, kakinya bengkak, merah, sering kesemutan gitu ya. Secara estetika juga nggak bisa ke pantai lagi gitu ya. Nggak bisa pakai. Ya pakai baju panjang emang nggak boleh, boleh-boleh aja kan sebenarnya. Dikira mau ini lagi. Mau kondangan. Mau kondangan. Tapi gini dok, yang aku penasaran kan tadi dokter bilang kalau misalnya orangnya duduk kemudian bengkak itu karena memang pembuluhnya rusak, nggak bisa balikin darah ke jantung lagi kan. Betul. Tapi kalau makin dirusak bukannya makin bengkak nanti? Kita memperbaiki yang rusak. Nah ini kan Mbak Sedika lihat nih, ini ada pembuluh darah yang normalnya. Oh, Jadi yang rusak oke. aja Yang tuh ya. rusak aja yang kita perbaikin. Oke. Seperti itu. Perbaikinnya tapi dirusakin lagi gitu Iya, kan. dengan laser itu. Ya, Di laser dirusakkan itu lah kan seperti dirusakkan itu. lah. Tapi ntar begitu jadi apa ya? Jadi hitam tuh, jadi gosong tuh. Oh, katanya angus ya? Angus, jadi rusak. Hancur Itu ntar dia. gimana? Udah, Hilang begitu nanti aja? akan hilang begitu saja, terserap pelan-pelan. Oh gitu. Udah. Tapi dokter Yasin ini mitos atau fakta ya? Katanya kalau habis olahraga tuh jangan langsung Duduk, duduk, melipet ya. ya kan, lipet kaki karena nanti akan Bikin mengakibatkan varises, katanya dok. Enggak. Kalau varises itu mostly penyebabnya atau faktor resikonya pasti pertama adalah kegemukan. Oh, itu pasti Ya. kegemukan? Salah satunya. Oh, Salah oke. satunya kegemukan, kemudian dia pasien multipara yang multiple Melahirkan melahirkannya banyak. banyak gitu ya, kegemukan, kemudian pasien diabetes, ya usia lanjut itu adalah salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan varises. Oh, kalau ini dok kayak misalnya security yang berdiri lama gitu? Atau Nggak apa-apa. perusahaan yang berdiri sejak 78. Bisa Perusahaannya varises? nggak mungkin varises, Oh, nggak mungkin. Oh, iya, iya. Itu- Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau aliran darah itu kan ada yang aliran darah menjauhi jantung, ada aliran darah yang kembali menuju jantung. Ya, kalau aliran darah yang menuju jantung itu dibantu dengan pompa jantung, ya Oke. nggak ada masalah. Kalau aliran darah yang balik, ini pembuluh darah ini yang penting. Ya, gimana caranya dia bisa tetap bagus? Itu harus digerakkan, dibantu Ya. dengan Oke. pergerakan ototnya. Ya, dengan dia bergerak, dia aktif bergerak, dia akan membantu memompa si pembuluh darah baliknya. Memompa balik ke jantungnya. Seperti itu. Makanya kalau kita di pesawat lama kan kadang-kadang ada senam gitu ya, Ya. senam ringan disuruh luruskan dan lain-lain. Gerakin Itu untuk membantu membantu aliran darahnya dan ya jangan sampai kendor dari pembuluh darah kakinya. senam ringan ya, nggak mungkin Iya, zumba juga nggak mungkin sih. Zumba kan nggak ada lagunya, gimana bikinnya. Kalau makin dok tadi misalnya ngomongin orang biar nggak varises, dia duduk Yes. lama segala macam, pakai compression pants. Yes, ada Jadi juga celana ketat gitu loh. Yes, ada salah satunya namanya compression stocking. Ah, stocking. Ya, itu banyak dijual. Dia membantu aliran darahnya. Ya, kalau dengan gravitasi kan bisa kita lurusin, kita tinggiin aja, nanti dia aliran darahnya balik. Tapi kalau di pesawat atau di perjalanan lama nggak bisa. Berantem sama orang depan dok kalau naikin kaki kan. Makanya Nggak mungkin. dipakailah compression stocking itu atau compression pants yang panjang itu juga bisa. Bisa Cukup ya? membantu. Oke. Atau ya biar murahnya minta dipijitin orang sebelah aja. Aduh, kenal. ya kalau kenal, kalau Kalau tidak kenal. kenal bagaimana? So akrab sekali minta pijit ya. Bener Tadi ya. dok ada lagi. Sudah itu saja. Oke. Itu adalah penyakit-penyakit jantung selain dari pembuluh darah jantung. Ya, jadi kita jangan hanya fokus ring, stent, bypass. Kita juga harus tahu dan harus ditangani juga penyakit-penyakit jantung lainnya. Oke, makasih dokter Yasin. Boleh duduk dulu ya Silakan, dokter Dok. ya. Ya. Ini kalau dilihat-lihat ya dok ya, penyakit jantung dari A sampai Z yang dokter baru sebutkan tadi, untuk yang usia muda tertarik dong. Karena kan kita merasa sebagai masih muda Anda ya? muda sekali, Oh, iya, kan memang baru iya 17 sih. tahun kemarin ya. Oh iya, percaya. Itu mulai terserang anak muda juga kah atau seperti apa dok ya? Ya, jadi kalau yang benar-benar muda, baik ya itu penyakit jantung bawaan. Oke, ya. bawaan. Tapi penyakit jantung itu pun sudah bisa terjadi di usia muda. Kalau dulu 40 tahun ke atas baru dia sakit jantung, baru dia serangan jantung, penyempitan dan lain-lain. Tapi sekarang dengan lifestyle yang udah berantakan, kerja cuma duduk aja, sedentary life, kurang olahraga, kurang aktivitas, terus apalagi junk food, ya gampang sekarang nyampe makan duduk Aduh, jadi lapar. seharian aja gitu. Ya, dengan semua hal-hal itu dia mulai mendorong
tadinya usia 40 baru sakit jantung, sekarang usia 30-an juga udah sakit jantung. Gitu. Jadi malah penyebab mempercepat ya. itu sekarang sudah bukan jaminan bahwa dia tidak akan sakit jantung. Dan kalau kita lihat tuh pemain bola Dok ya. Pemain Yes. bola kan ada yang masih muda gitu ya. Kemarin pas lagi di Euro tuh Christian Eriksen Yes. itu kan lagi main mendadak kolaps. Yes. Nah, itu ada yang bilang karena masalah irama, ada Yes. juga yang bilang karena memang masalah struktur, ada pembengkakan jantung. Bahasa kerennya tuh hypertrophic cardiomyopathy. Waduh, Oke, keren kali, banget. keren kali. Tumben-tumben ya saya bisa sekeren ini. Nah, itu karena apa Dok sebenarnya Dok? Karena Yes. genetika atau bawaan? Ya, jadi tadi jantung itu berhenti banyak. Mungkin karena penyumbatan pembuluh darah jantung, terjadi serangan jantung berhenti. Tadi listrik jantung tiba-tiba koslet, jantungnya bergetar, kemudian berhenti, pasiennya juga berhenti. Iya. Ya. Kemudian tadi yang namanya hypertrophic cardiomyopathy atau athlete's heart kita bilangnya, karena dia terlalu diforsir, terlalu berat kerjanya, tidak diberikan istirahat, jantungnya jadi bengkak. Jadi bukan hanya otot luar saja yang membesar gitu ya, otot jantungnya juga membesar. Nah Mas Dika bayangkan jantung ukurannya segitu, tapi ototnya menebal, isinya gimana? Nyempit. Isinya berkurang. Oh. Gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan kalau athlete's heart atau hypertrophic cardiomyopathy itu ukuran jantungnya sama, tapi dalamnya ototnya menebal, isinya berkurang. Oh, Nah begitu oke. isinya berkurang itu, ya udah darah tubuh kita tidak dapat suplai yang cukup. Nah itulah malah jadi kok jadi ada keluhan gitu. Artinya kalau gitu kalau misalnya orang itu punya gangguan dengan tadi entah jantungnya yang bengkak atau menebal, berarti nggak boleh capek dong Dok? Iya. Jangan dijawab dulu dong, jangan jawab dulu. Ya, iya, tugasnya untuk motong dokter ya, karena kita mau jeda dulu nih sekarang nih ya. Betul. Buat pemirsa jangan lupa ya, abis ini kita bakal ngundang Dokter Gusti nih yang memang temannya Dokter Yasin dalam Benar. urusan buka-bukaan. Bukan. Kalau ini yang ekstrovert Iya, ya. ini yang introvert ya, ini yang extrovert kan. Extrovert. Dan juga jangan lupa buat pemirsa bisa banget kalau mau nanya gitu kan, Betul. tinggal DM aja ke @haldokter_tvri. Ya jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ini masih dengan Dokter Yasin ya, kita membahas tentang penyakit jantung dari A sampai Z. Ini udah sekian SKP yang kita Udah dapatkan dapat ya. Dika, ya. 18 tadi kalau nggak salah saya hitungin SKP-nya. Nah. Baiklah, tadi sebelum jeda dokter sempat ditanyakan ya Dok sama Dika. Ya, Berarti kalau orang dengan penyakit jantung itu nggak boleh olahraga ya? nggak boleh capek Nggak deh boleh paling nggak, capek, kan nggak harus bener. olahraga ya. Kayak misalnya Betul. ada yang kerja jadi mungkin di Betul. kuli kali atau apa gitu pokoknya yang sifatnya. Ngangkat bangunan. Nggak bangunan dong yang diangkat, gimana cara ngangkat bangunan. Capek lah misalnya di toko, di gudang, itu kan banyak ngangkut-ngangkut. Gimana Dok kalau Nah, misalnya punya masalah? kalau memang dia ada penyakit jantung, mau dia penyempitan, mau dia pembengkakan, dia penebalan, dia katupnya rusak dan lain-lain, secara otomatis dia tidak akan sanggup untuk capek. Nah, tapi begitu kadang-kadang ada orang yang paksain deh gitu Nah, itu. kan. Saya aduh mau ngangkat benda ini atau ngangkat galon, aduh udah nggak kuat, udahlah paksain aja gitu ya. Atau mau lagi olahraga, aduh lagi seru nih, Iya. satu ronde lagi Satu deh, lagi satu ronde deh. lagi, satu kali lagi, satu kali lagi. Nah itu namanya dipaksakan. Oh, Nah, Oke. saat dipaksakan itulah jantungnya nggak kuat, jantungnya berhenti, mogok jantungnya. orangnya Ngambek juga jadi ya. berhenti juga dong berarti ya. Iya. berarti ya. Jadi jantungnya bukannya nggak ngambek. boleh capek, pasti pasiennya tidak bisa capek. Nanti setelah kita perbaiki dengan operasi kah atau non operasi, jantungnya akan kembali pulih, perlahan-lahan pulih, kapasitas jantungnya meningkat, capeknya hilang. Oke, Oke. jadi artinya boleh sebenarnya Clara Boleh, ya capek. tapi jangan berlebihan ya. Satu, dan mesti diberesin dulu artinya. Betul. Jadi dokter Yasin menyebutkan tentang dioperasi, nggak operasi. Jadi penasaran ini apa yang boleh dioperasi ya? Itu Jenis dia. penyakit jantung yang mana nih yang Itu membutuhkan dia, operasi? makanya kita panggil saja kalau begitu Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, spesialis BTKVK, DVH dan Fix ya, banyak banget ya. Dokter Panjang. Gusti. Halo Dokter Gusti, selamat datang, pagi. dokter. Mantap. Wih, nggak mau kalah. Kita juga bro juga, sorry. Nggak bro ya, sis atau apa lah itu. Drasis gitu kan. Dokter Ini Gusti, apa? kompak kali bajunya ya. Ini Kenapa kayak warna merah sama biru? merah sama biru. Arteri sama vena nih kayaknya ya konsepnya ya. Saya arteri Pondok Indah kalau ditanya. Dokter Gusti, Dok, tadi kalau kita bicara bedah itu kan memang banyaknya orang yang kebayang tuh bypass. Ya. Ya kan yang cangkok pembuluh darah jantung. Betul. Tapi sebetulnya yang Dokter Gusti kerjakan apalagi Dok selain itu? Dok? Ya, oke. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Yasin ya, tidak selalu mengenai pembuluh darah koroner karena penyakit jantung itu luas sekali, dibagi jadi dua bagian ya, penyakit jantung bawaan dan didapat ya. Yang didapat itu karena lifestyle dan lain-lain. Kalau bawaan sejak lahir itu sudah ada gitu ya.
dan tentunya tindakannya berbeda-beda ya. Jadi tadi mungkin sudah dijelasin cukup banyak tadi ya kuliahnya. Ngikutin nggak tadi? Ngikutin banget. Saya nggak ke kantin tadi. Nggak capek ke kantin. Absen gak nitip kok. Biasanya tidur kalau kuliah. Oh enggak, kan biasanya ya. Kali ini nggak biasa ini ya, nggak Bang? biasa soalnya Dok hari ini. Iya. Jadi dari penyakit jantung bawaan itu banyak sekali ya. Kita kan tahu jantung itu ada 4 ruangan, ada katup dan saluran-saluran yang dalam proses kalau namanya embriologi ya, ketika setelah Pembentukan janin itu ada yang diberikan kemudahan untuk membentuk anatomi jantung yang bagus gitu ya, sempurna, sehat. Tapi ada yang saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kadang-kadang ada yang ruangannya kecil sebelah, ada yang besar sebelah, ada yang sekatnya bocor, ada yang katupnya nggak kebagian 4, cuma dapat 3 dan lain-lain. Itu sangat banyak dan di Indonesia termasuk yang banyak sekali kasus penyakit jantung bawaan. Kenapa Dok kira-kira? Multifaktorial ya, dari masalah mungkin dari nutrisi ya, gizi gitu ya. Seperti Mbak Clara concern sekali dengan masalah stunting. Nah, stunting itu bisa jadi gitu, salah satu faktornya mungkin ada penyakit jantung bawaan yang tidak terdeteksi. Nah, hal-hal sedemikian tentunya jadi tanggung jawab Indonesia, pemerintah gitu ya, dalam hal ini dari kesehatan gitu ya, lebih lagi dari bidang kardiologi untuk mengembangkan hal-hal seperti ini yang tadi sudah dikerjakan oleh Dr. Yasin. Jadi semua penyakit jantung bawaan itu kita sudah bisa mengerjakan tata laksananya. Tentunya tidak semua harus dioperasi. Bayangkan sekian mungkin 100 atau mungkin 100 dari 1 juta anak atau 10.000 anak itu ada kelainan jantung. Kalau dioperasi semua tentunya sumber daya manusia nggak cukup. Sehingga hadir teknologi-teknologi yang dikerjakan oleh teman-teman kardiologi untuk mengatasi penyakit jantung bawaan tadi. Gitu ya. Jadi seperti ruang yang ada bocor gitu ya, tidak selalu harus dilakukan pembedahan. Bisa dilakukan lewat kateterisasi gitu ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Itu bisa dilakukan tanpa harus melalui operasi. Itu jauh lebih modern ya, lebih simpel, lebih canggih dan lebih painless gak Dok kira-kira ya? Tentunya lebih painless dan lebih recovery-nya pasti lebih pemulihannya cepat jauh lebih dan cepat. lebih Dokter ada slide Dok yang disampaikan ya, boleh? Silakan. Kita lihat slide-nya dari Dokter Gusti. Ya, jadi mungkin saya hanya menambahkan saja tadi Dr. Yasin mungkin sudah banyak ya yang dijelaskan. Nah, ini salah satu contoh ya, ada banyak sekali penyakit jantung bawaan. Salah satu contohnya adalah ASD. ASD itu di mana ada ruang jantung ini, kita ada 4 ruang jantung ya, kalau kanan ada 2, kiri ada 2. Nah, ada kebocoran atau namanya defect di antara atrium kanan dan kiri. Ya, tentunya konsekuensinya pasti tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ini kita bisa lakukan tindakan. Yang pertama bisa ditutup dengan device tadi yang melalui kateterisasi. Namun pada hal-hal tertentu mungkin terlalu besar gitu ya, atau mungkin susah posisinya, itu bisa dilakukan dengan penutupan melalui tindakan operasi. Sekali lagi operasi sekarang tidak hanya melalui tengah saja. ASD closure kita sudah mulai mengerjakan di sebelah kanan. Oh sama kayak tadi bypass tadi ya? Bypass tadi, kalau bypass di sebelah kiri, karena posisi jantung untuk ventrikelnya sebelah kiri, ini di ruang jantung bisa dicapai dengan sebelah kanan. Gitu. Ini contoh pertama ASD closure. Nah berikutnya juga sama, ada kebocoran juga, namun bukan di antara atrium kanan dan kiri, tapi di antara ventrikel kanan dan kiri. Ini pun sudah tidak selalu harus dioperasi. Ada tindakan-tindakan kateterisasi, dipasang device untuk menutup sekat. Gitu. Namun apabila penutupan ini tidak mungkin karena celahnya terlalu besar atau mungkin terlalu ujung gitu ya, ya kita harus melakukan suatu pembedahan dengan penutupan. Dok maaf, kalau kita pakai pembedahan itu ditutupnya pakai apa Dok? Untuk yang ASD tadi, ini ditutup dengan selaput jantung dari pasien. Selaput jantung dari pasien? Iya, jadi jantung ini ada pembungkusnya, ada selaput, yang kalau kita melakukan operasi itu kita buka selaputnya. Oh, kantongnya gitu Dok ya? Ya, itu kita bisa kita ambil sedikit untuk kita lakukan penutupan. Atau dengan menggunakan... Cubit lagi Dok? Cubit lagi Dok. Oke. Nggak bisa ya. Sorry.
Harus dicubitnya agak manja sedikit cubit. Nah, itu Oh, dia. kemanjaan. Lain yang Cubit. cubit. Iya, lebih lentik dok. Harus agak lentik dok megangnya dok. Jadi pada VSD ini kita menggunakan semacam lapisan steril yang sama seperti bahan-bahan yang pembuatan ring tadi, tapi ini seperti patch itu akan ada di tubuh pasien terus tanpa perlu diambil. Dia akan menutup celah yang ada di VSD ini tadi. Tapi dokter ini kan dikerjakan untuk penyakit jantung bawaan kan, berarti dari usianya masih bayi lah gitu kan, Ya, masih ya. kecil. Kalau makin gede kan jantungnya ikut membesar ya, terus Iya, patch-nya iya. gimana dok? Iya, Ikut melebar kah atau seperti apa? Ya, jadi mungkin kembali lagi yang ke VSD tadi ya. Ya, pada kasus-kasus VSD ini kan tentunya lebih baik as soon as possible tadi seperti Dr. Yasin sampaikan ya. Jadi makin cepat dikerjakan makin baik karena tentunya ada konsekuensi hemodinamik kalau semakin lama dikerjakan atau terlambat penanganannya. Nah, kalau ini sudah ditutup pada saat jantungnya masih kecil, pertanyaan ketika jantungnya besar apakah ini ikut membesar? Tidak. Tentu ini kan menjadi poros untuk dia tetap membuat suatu penahan di sini. Nanti jantungnya akan tumbuh. Oke. Jadi jantungnya membesar tapi tidak membuat ini robek. Longgar, jadi nggak ketarik dok ya? Ya, ada Nggak konsekuensinya. ketarik. Ini dicubit lagi ya? Cubit lagi Iya, dok, lebih manja mungkin dok. Mungkin Clara? Iya. Oh, Oke. bisa. Oke. Oh Belum, belum. cubit lagi dok. Iya coba Clara. Mungkin tangannya masih tangannya agak Ah, agak ini beda dok. cubit ya. Nah, Iya, kan oke. langsung kok sama Clara mah bisa. Ini kayaknya TV-nya laki nih. Iya laki nih kayaknya ya. Oke, jadi ada lagi PDA tadi udah jelaskan ya, sama penutupannya bisa dilakukan lewat device kateterisasi atau diikat, dibuka rongga dada sebelah kiri untuk dilakukan pengikatan. Gitu. Dok, kalau Ya. operasi tadi kan dikatakan dari anak-anak, itu yang ngerjain berarti dokter BTKV, dokter Gusti Reza atau dokter anak, bedah anak dok? Kan ada Ya. bedah anak juga tuh. Ya, ya. Gimana dok? Ya, jadi dokter bedah torak, kardiak dan vaskuler itu punya kompetensi dasar. Ya, ada beberapa operasi jantung dewasa, anak dan torak dan vaskuler yang bisa dikerjakan. Nah, namun pada tingkat yang lebih advance gitu ya, itu ada tahapan pendidikan dilalui ya. Jadi pendidikan konsultan seperti konsultan bedah jantung dewasa, anak, torak dan vaskuler. Gitu. Dan untuk dokter spesialis bedah torak ini sudah cukup banyak gitu ya. Di tempat kami pun sudah banyak konsultan untuk menangani ini. Oke baik. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir ya ada kelainan selain tadi masalah bocor dan lain, ada kelainan yang mix di mana ada ruang jantung yang bocor, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Ini kelainan yang lebih kompleks namanya tetralogi of Fallot. Ini pun juga penanganannya bisa juga dengan tindakan intervensi ataupun operasi. Jadi yang penting adalah ketika ada keluhan ya, terutama bagi orang tua yang melihat ada kelainan pertumbuhan anaknya atau ada biru saat menangis atau banyak hal ya ketika tumbuh kembang ini tidak maksimal, jangan takut untuk memeriksakan. Bisa mulai dari dokter anak atau ke dokter jantung anak. Karena semakin cepat terdeteksi, itu akan semakin cepat tertangani dan semakin bagus outcome-nya. Oh, semakin bagus ya berarti. Iya. Iya, benar. Dan teknologi untuk operasi ini sudah sangat berkembang di Indonesia. Jadi tidak perlu sampai harus keluar negeri untuk hal-hal seperti ini. Oke, dokter Gusti boleh Ya, duduk sebentar dokter. oke, kasih. Ini tadi dokter Yasin sempat menyebutkan ada yang dilakukan dengan menggunakan bahannya ya, pengganti itu dari sapi ya, dokter Yasin ya, tadi sempat menyebutkan ya. Iya. Nah itu detailnya sapi apanya yang diambil, dagingnya kah? Khas atau dalam mungkin. Jadi makan rendang saya. Iya dokter ya, mungkin ditahan sebentar dokter karena ada yang mau lihat setelah yang satu ini, dan untuk pemirsa jangan lupa untuk tetap masih boleh loh mengirimkan pertanyaannya lewat Instagramnya @halodoktertvri. Yes. Karena pada segmen setelah ini tentunya akan dijawab langsung oleh dokter. Iya. Benar ya Dika ya? Benar banget. Tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Sama saya begini, dok, saya ini kalau olahraga tuh beresnya lapar banget. Bawaannya pengen makan uang rakyat. Boleh nggak sih abis olahraga langsung makan? Jawabannya sebenarnya boleh. Karena ada 3 zat nutrisi yang harus segera digantikan segera setelah olahraga selesai. Yang pertama adalah menggantikan cairan. Jadi supaya kita nggak dehidrasi, harus segera minum. Kalau perlu, minum yang mengandung elektrolit.
Kalau nggak ada elektrolit, bolehlah elektro ITB. Yang kedua yang harus segera digantikan adalah karbohidrat atau glukosa lah ya. Ini bisa didapat dari berbagai macam makanan kayak misalnya buah-buahan ya kan, atau nasi. Nasi itu boleh sebenarnya, cuman porsi nasinya harus bener dan lauknya juga mesti bener. Karena kan pasti pakai lauk ya makan nasi mah. Nggak mungkin dong lauknya ketawa, lauk out laut. Alah. Jadi pilih lauk yang mengandung banyak protein. Misalnya apa? Yang simple telur. Kalau bisa banyakin putihnya tuh sumber proteinnya. Kuning-kuningnya dikasih tip egg biar putih juga. Jadi jangan malah milih makanan yang karbonya banyak banget gitu kan. Sementara lauknya kurang protein gitu. Misalnya nasi bungkus tuh. Yang mana jumlah porsi nasinya tuh udah kayak buat satu rombongan umroh. Udah gitu lauknya tuh berlemak banget. Daging yang banyak gajinya. Mana gajinya di bawah UMR lagi. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Tadi kita sebelum jeda karena nanya soal khas dalam sama bumbu rendang. Bukan, kita nanya soal sapi. Karena dengar-dengar tadi Dr. Yasin bilang Operasi bahwa katup ya? operasi katup jantung itu bisa pakai dari sapi. Apanya Nah, dokter apanya? Gusti? Apanya, ya, dokter? ya yang digunakan ya dari selaput jantung sapi yang dimodifikasi. Kenapa sapi? Kenapa sapi? Karena dari sekian banyak penelitian ya, sebenarnya tidak hanya sapi ya, ada juga dengan menggunakan babi. Jadi bahan-bahan ini tentunya sudah melewati sekian puluh tahun penelitian ya. Awalnya mengenai penggantian katup ini sebenarnya dari logam ya. Awalnya itu dari logam, jadi seperti ball and joint gitu. Di tahun 60-70-an itu sudah, mungkin 80-an, itu sudah mulai ada. Namun tentunya yang namanya benda asing ini kan akan, seperti Dr. Yasin sampaikan, akan menimbulkan reaksi. Nah, sehingga ada evolusi-evolusi. Sehingga bagaimana membuat katup yang dibuat sedemikian rupa menyerupai katup manusia. Ya, dan makanya akhirnya yang dipilih paling terbaik untuk saat ini sapi ya, sapi. tapi nggak pakai bumbu rendang ya dok ya. Ya. Jangan. Oke, ini ada Instagram nih dok, ngantri banget nih Instagram Ngantri kita nih ya. banget Jadi nggak kita bisa sabar ya Instagramnya ya. bacakan. Langsung dong. Pertama dari Septiwi NH. Dok, ibu saya bunyi detak jantungnya nggak normal kayak sayup-sayup gitu. Udah bawaan dari lahir tapi belum pernah dicek jantung. Apakah ini termasuk masalah serius dok? Jantung sayup-sayup dok, mungkin maksudnya apa ya? Pelan gitu apa gimana? Iya, tuh? saya juga agak bingung nih pertanyaannya. Jadi tadi itu adalah salah satunya mengenai aritmia. Iya. Ya, mungkin sayup-sayup ini mungkin lambatkah atau dia pelan ya? Tapi kita bahas aja dua-duanya. Kalau denyut jantungnya lambat nih kan udah usia lanjut ya. Mungkin dia detak jantungnya melambat. Ya, Oke. tadi yang saya bilang mungkin baterainya udah mau habis. Oke. Gitu. Makanya dipasang pacemaker. Pacemaker. Gitu. Jadi dikasih baterai baru. Biar apa? Biar bunyi jantungnya nggak sayup-sayup lagi. Biar detaknya cepat. Cedak-ceduknya Gitu. lebih. Cedak-ceduknya Iya, lebih. asik. Nah, mungkin lagi atau dibilang goyang oh kepala aja? sayup-sayup gitu. Karena mungkin ada pernah bawaan lahir. Nah mungkin katupnya itu ada salah satunya itu adalah penyakit jantung bawaan. Mungkin dia tidak terbentuk secara sempurna. Mungkin dia ada yang bocor, dia tidak rapat. Nah itu salah satu dari penyakit jantung bawaan, itu juga harus diperiksa. Apalagi kalau Oke. sudah usia lanjut, nantinya dia akan ya bisa buat pasien jadi lebih berat lagi. Iya, Gampang capek lah, sesak lah, dan lain-lain. Jadi memang sebaiknya harus diperiksa. Diperiksakan Diperiksa, ya. baik. Jadi jangan menang sayup-sayup dikasih loudspeaker, nggak bakal bisa ya. Berikutnya ada siapa ya? Oke, pertanyaan kedua Next. Dari kemarin nih kayaknya. dari dia kemarin. nanya. Nah, ya, Oke, silakan. Muslih Munir. Apakah ada obat? Enggak, Apakah ada yang bisa yang bisa ngobrol? mengobrol? Ada, kita bisa ngobrol, kita mau orangnya asik. Terus. Dok, kaki saya bengkak sama dokter jantung dikasih obat Frostmed. Katanya harus seumur hidup. Ada efeknya tidak dengan ginjal saya? Dok, banyak orang yang takut minum obat seumur umur karena takut ginjalnya rusak. Rusak. Betul, betul, benar. betul. Gimana, Dok? Ya itu adalah kekhawatiran yang wajar lah ya. Lumrah. Semua orang juga pasti, wah ini zat kimia gitu kan kalau masuk ke tubuh kita bagaimana? Saya jawab dulu secara umum, obat itu memang mengandung zat kimia, tapi pasti sudah diteliti apakah aman atau tidaknya termasuk dosisnya. Dosis dan cara pemberiannya itu sudah ditakar, sudah diteliti saking detailnya sehingga aman. Ya, diproses, dibuang, proses buang ya. Jadi tidak perlu khawatir selama mengikuti anjuran dari dokter. Dosisnya. Ya. Kecuali kalau obat-obat yang dibeli bebas yang bungkusnya kita tidak bisa baca gitu kan Benar. ya. Nah, itu yang harus mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Kalau yang mengenai obat Frostmed mungkin maksudnya adalah furosemid ya. Kalau kaki bengkak itu mungkin pasiennya ada gagal jantung jadi dibantu mengeluarkan cairannya
lewat Urin. urin, lewat kencing, jadi diberikan obat furosemid itu. Tapi memang harus diikuti kata-kata dokternya karena itu memang sedikit dibutuhkan kerja ekstra dari ginjalnya. Ginjalnya. Oke. Yes. Oke. Yang ketiga gantian dah Clara mau bacain, udah lama gak bacain IG. Oke, baiklah. Udah lama nggak Dapetnya baca yang panjang lagi. Dari Dede Sartika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, saya Dede umur 25 tahun. Akhir-akhir ini saya sering sakit bagian punggung bawah pundak. Dan sempat rekam jantung ada gejala aritmia. Kalau cemas atau lagi capek, suka berdebar-debar kencang dan lemes. Dan suka sakit dada kiri sampai ke belakang. Ini bahaya apa enggak nih dok? Padahal saya hanya IRT. IRT nggak hanya loh bu. Itu tugas mulia. Asik. Oke. Kira-kira olahraga apa yang bisa dilakukan untuk kesehatan jantung? Oke. Dokter lu. Betul. Ini adalah umur 25 tahun, ya masih sangat muda sekali. Iya. Ada keluhan sakit dada kiri sampai ke punggung dan lain-lain. Oh, jangan-jangan penyempitan nih. Yes. Ah, nggak usah ke dokter nanti pasang ring gitu ya. Ah. Jangan khawatir Bu Dede, datang aja ke rumah sakit jantung kita akan periksa. Yang pasti pertama diperiksa kita mau rekam dulu jantungnya, ya kita rekam jantungnya. Nanti kita pinjemin Bu Dede mungkin smartwatch gitu ya. Kita nanti bisa rekam jantungnya Bu Dede, Oh, ya. oke. Ada yang koslet atau enggak? Ya, ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali, atau ada yang korset, nanti bisa kelihatan dari rekam jantungnya. Nah, kalau sakit dadanya ada hubungannya nggak dengan berdebarnya? Itu bisa jadi dua hal yang terpisah. Mungkin Bu Dede abis mijet gitu ya, capek gitu, sakit bisa. Oke. Berdebarnya hal lain. Jadi bisa dua hal yang terpisah. Nah, itu harus diperiksa. Terus kalau olahraga untuk kesehatan jantung, nanti dulu Bu Dede ya. Iya. Periksa dulu jantungnya. Betul. Kalau sudah kita beresin, sudah aman, baru kita olahraga bareng. Baru Yes, pilih ya mantap. olahraga Iya. mana yang Dan tepat. konsul juga dengan dokter olahraga ya. Lo kenapa jadi profesi sendiri? Next, Oke. next. Nah, berikutnya Siapa, Klar? jelitong jelita. Dok, apakah jantung yang berdetak cepat dan kencang saat belum lama mulai olahraga bisa dibilang jantung kita sehat, padahal olahraga yang dilakukan tidak terlalu berat atau membebani tubuh, Dok? Dan apabila ada orang yang susah berkeringat walaupun sudah banyak beraktivitas, apakah bisa jadi masalah pada kesehatannya? Oke. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, jantungnya berdetak cepat dan kencang saat belum lama mulai olahraga. Ini bisa jadi jantungnya belum train. Iya, Ya, belum jantungnya dia nggak pernah olahraga, tahu-tahu disuruh ajak, yuk Car Free Day, yuk lari maraton gitu, nggak bakalan kuat jantungnya ya. Makanya atlet itu dilatih tiap hari, dipersiapkan dulu jantungnya. Kalau tiba-tiba disuruh gerak, disuruh olahraga, hasilnya seperti ini. Setuju. Baru jalan dikit, tahu-tahu udah deg-degan dok, ya itu jantungnya nggak train ya. Nah kalau yang kedua, kalau orang udah aktivitas dok, maraton keliling Jakarta masih belum keringetan ya. Itu sih kurang berhubungan dengan penyakit jantung. Iya. Mungkin dia ada masalah hormonal kah atau ada masalah penyakit dalam, internal dan lain-lain. Itu saatnya kita konsultasi ke teman kita di penyakit dalam. Iya. Betul. Nambahin dikit kalau buat keringat ya. Jadi intinya gini, keringat itu kan sebenarnya adalah upaya untuk melepas panas. Betul. Jadi ada orang-orang yang memang dia itu ya mungkin karena pakaiannya gampang lepas panas atau mungkin cuaca juga lagi nggak terlalu panas sehingga gampang lepas panasnya, ya nggak akan banyak keringatannya. Selama orang itu olahraga keringatnya nggak keluar tapi suhu tubuhnya nggak gampang naik, nggak masalah. Kecuali kalau misalnya dia nggak bisa keringetan, suhu tubuhnya naik, berarti ada masalah dengan pelepasan panasnya dan juga dengan produksi keringatnya. Oke, Gitu. wah, Jadi tenang aja. Langsung sama ahlinya. sebuah tips dari Nambahin dikit. Dika Nambahin ya, luar tipis biasa. aja ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi kah pertanyaannya? Sudah selesai nih kayaknya ya? Iya. Sudah selesai. Oke, sudah habis. Waduh. Dok, tadi kita kembali lagi ke soal, aku mau penasaran sama dokter Gusi tadi yang ngomongin soal pembedahan. Kalau orang udah dibongkar-bongkar dok jantungnya, itu berapa lama pulihnya rata-rata dok? Pemulihannya. Ya, tergantung jenis penyakitnya, jenis operasinya, demografinya, maksudnya umurnya, kemudian macam-macam tindakan operasinya gitu ya. Kalau seperti yang kita bahas pertama, pasien pos ABG, itu kita lama rawat di rumah sakit rata-rata 5 hari. Jadi 5 hari pertama persiapan operasi, hari kedua operasi, 1-2 hari di ICU, 1-2 hari di intermediate, kemudian 1 hari untuk persiapan pulang. Oke. Jadi namun itu tetap tidak bisa langsung aktivitas tadi ya, jadi Nah, bertahap. itu, Ya, Dok. jadi kita pernah beberapa kali gitu ya melakukan pembedahan pada pasien dengan high profile profession seperti tentara, Nah, itu? polisi, pilot. Itu banyak beberapa di antara mereka menyatakan mereka sudah merasakan sangat pulih atau baik kondisinya, prima kondisi untuk menerbangkan pesawat di kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Ya, kurang lebih ya, tentunya bervariasi. Oke. Gitu. Pada orang-orang yang kerja di kantor gitu ya, tidak banyak
aktivitas itu mungkin bisa lebih awal. Oh, Gitu. oke. Jadi memang sangat bervariasi tergantung tindakan operasi dan siapa yang kita operasi. I see. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh banget, Boleh, Dr. Reza, Ya, silakan. jadi tadi kan saya sudah bahas mengenai non bedah, Dr. Reza bahas mengenai pembedahan. Nah, selain dari tindakan-tindakan itu, kita juga jangan lupakan kita butuh namanya rehabilitasi medik. Nah, itu dia. Ya.